Untuk materi kali ini kita akan membahas materi pada pertemuan 4 yang berjudul Pasar Keuangan. Di dalam materi ini kita membahas mengenai konsep dari pasar keuangan tersebut dan instrumen-instrumennya ada apa saja. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan pasar keuangan? Pasar keuangan atau yang biasa kita sebut sebagai financial market adalah tempat terjadinya perdagangan sekuritas. Contohnya ini uang, saham, dan obligasi. Pasar keuangan menjual segala bentuk sekuritas atau yang biasa kita sebut sebagai surat berharga yang memiliki peran penting dalam perekonomian. Pasar keuangan berbeda dengan pasar uang karena pasar uang merupakan bagian dari pasar keuangan yang lebih berfokus pada penyedia instrumen keuangan jangka pendek. Selanjutnya kita membahas mengenai manfaat dari pasar keuangan. Manfaat utama dari pasar keuangan adalah sebagai tempat penyediaan dana bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Yang pertama, menjadi fasilitator perdagangan surat berharga. Yang kedua, menjadi sumber dana. Lalu menjadi stabilitas sistem keuangan, dan yang terakhir menjadi fasilitator untuk investasi. Selain pengertian dan manfaat, kita juga akan membahas mengenai fungsi pasar uang. Fungsi pasar uang yang pertama, untuk menentukan harga aktiva yang diperdagangkan melalui interaksi antara penjual dan pembeli. Yang kedua, menyediakan mekanisme bagi investor untuk menjual aktiva kewajibannya untuk keperluan likuiditas dengan mengubah aktiva menjadi kas. Selanjutnya ini untuk menurunkan biaya transaksi yang timbul, khususnya biaya pencarian dan biaya informasi. Selanjutnya jenis pasar keuangan ini ada 5. Yang pertama pasar uang, kedua pasar modal, lalu ada pasar valuta asing, lalu yang keempat ada pasar komoditas, dan yang terakhir pasar derivatif. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu pengertian pasar primer. Pasar primer adalah penawaran saham pertama kali dari emiten kepada para pemodal selama waktu yang ditetapkan oleh pihak penerbit, sebelum saham tersebut belum diperdagangkan di pasar sekunder. Ciri-ciri pasar primer: yang pertama harga saham tetap, yang kedua tidak dikenakan komisi, yang ketiga hanya untuk pembelian saham, yang keempat pemesanan dilakukan melalui agen penjual, yang kelima jangka waktu terbatas. Yang selanjutnya yaitu pasar sekunder sebagai perdagangan saham setelah melewati masa penawaran pada pasar perdana. Jadi pasar sekunder di mana saham dan sekuritas lainnya diperjualbelikan secara luas setelah melalui masa penjualan di pasar perdana. Harga saham di pasar sekunder ditentukan oleh permintaan dan penawaran antara pembeli dan penjual. Oke, selanjutnya adalah keunggulan pasar sekunder. Nah, keunggulan pasar sekunder itu ada berapa? Nah, di sini kita bakal ngejelasin keunggulan pasar sekunder ada 4. Yang pertama, keunggulannya itu tata cara perdagangan itu lebih praktis, lebih ringkas lah, lebih mudah untuk dipahami. Lalu yang kedua, adanya likuiditas dalam perdagangan. Yang ketiga, mudah kita untuk memilih membeli ataupun menjual saham sesuai dengan minat kita. Jadi kayak kita tuh bebas lah untuk menjual ataupun membeli saham sesuai minat kita. Nah, yang keempat ini keunggulan dari pasar sekunder itu tuh kita dipermudah dengan bantuan wakil perantara pedagang efek ataupun broker. Kadang tuh broker kan bisa mempermudah kita kan untuk membeli ataupun menjual saham ataupun kita melakukan order kan. Jadi itulah keunggulan dari pasar sekunder. Oke, tadi kita udah ngejelasin nih terkait keunggulannya tuh apa sih. Nah, sekarang gimana sih mekanismenya gitu kan. Nah, kegiatan jual beli di pasar sekunder ini pertama itu diawali nih dengan kita sebagai investor itu kan melakukan order melalui perantara ataupun broker. Kita kenal dengan broker. Nah, orderan kita ini diterima nih sama broker. Nah, kemudian tuh dari broker ini bakalan diterusin ke namanya floor trader. Nah, dari floor trader ini akan memasukkan nih orderan kita ke sistem di Indonesia. Nah, sistem di Indonesia itu namanya JATS. Nah, orderan kita itu bakalan masuk nih, seluruh orderan kita itu bakalan masuk ke sistem dan juga bakalan kita pantau oleh kita sendiri. Terus juga bakalan dipantau sama floor trader dan juga bakal dipantau sama perantara kita, yaitu broker gitu. Nah, kalau misalkan orderan kita udah masuk ke sistem, ini tuh kita bisa melakukan perubahan order juga loh, kayak perubahan harga penawaran ataupun perubahan apapun yang memang kita inginkan seperti itu. Agar setelah kita bertemu harga yang sesuai ini kita bisa melakukan transaksi. Nah, abis kita melakukan transaksi nih, kita udah fix banget sama harga yang kita inginkan. Nah, floor trader ataupun broker ini bakalan kasih info ke kita
kalau misalkan orderan kita tuh udah terpenuhi gitu. Nah, kalau orderan kita udah terpenuhi, udah masuk ke sistem juga, itu tuh akan di akhir juga kan penyelesaian transaksi atau biasa disebut dengan settlement. Nah, untuk memenuhi settlement ataupun transaksinya biar kelar ini, itu tuh kita ngebutuhin beberapa proses seperti pemindah bukuan dan clearing. Nah, proses clearing nih adalah termasuk pelaporan ataupun pemantauan, terus juga termasuk transaksi dagang menjadi posisi tunggal, penanganan perpajakan, dan penanganan kegagalan hingga akhirnya hak-hak investor terpenuhi. Itu dia mekanisme dari pasar sekunder. Oke, tadi kita udah ngasih tahu nih terkait apa sih keunggulannya, terus gimana sih mekanismenya. Nah, tadi tuh kita dengar terkait indeks pasar saham. Sebenarnya indeks harga saham tuh apa sih gitu kan. Nah, indeks harga saham ini merupakan catatan terhadap perubahan-perubahan maupun pergerakan saham sejak mulai pertama kali beredar sampai pada suatu saat tertentu gitu. Jadi itu perubahan-perubahan lah ya. Terus bentuk penyajian indeks harga saham juga berdasarkan satuan angka dasar yang telah disepakati gitu, dari yang kita order juga kan. Terus jenis-jenis indeks harga saham tadi udah ngejelasin nih apa sih pengertian dari indeks harga saham. Nah, sekarang jenis-jenisnya. Nah, jenis-jenisnya di sini ada berapa? Ada 8. Yang pertama ada indeks harga saham individual. Nah, yang kedua itu ada indeks harga saham gabungan. Nah, indeks harga saham gabungan ini dibagi menjadi 2. Ada gabungan seluruh saham, ada juga gabungan dari kelompok saham kan. Kelompok saham dari LQ45 dan juga indeks JII atau Jakarta Islamic Index ini. Kalau indeks LQ45 tuh identik dengan likuiditasnya tuh bagus gitu, likuiditasnya tuh tinggi gitu kan. Nah, yang ketiga itu indeks Kompas 100, dan yang keempat ada indeks bisnis 27, lalu ada indeks Pevindo 25, lalu ada indeks Sri Kehati, ada indeks papan utama dan juga indeks papan pengembangan. Nah, dari indeks-indeks ini tuh perusahaannya pasti bakalan ada yang berubah gitu kan. Nah, itu dia pengertian dari indeks harga saham dan juga jenis-jenisnya. Oke. Nah, selanjutnya ada penyesuaian harga dasar. Salah satu faktor yang harus dihitung dalam melakukan indeks adalah harga teoritis saham. Misalnya saham ABC melakukan split saham dengan rasio 1:1. Bila harga saham pada hari terakhir sebelum split adalah 2.000, maka harga teoritis saham pada hari bursa berikutnya adalah 1.000. Uraian tersebut menjelaskan perhitungan teoritis terhadap perubahan-perubahan harga dasar saham tersebut sebagai akibat adanya pergerakan saham. Lalu selanjutnya ada pasar obligasi. Bursa Efek Indonesia mendefinisikan obligasi merupakan surat utang jangka menengah sampai panjang yang dapat dipindah tangankan yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utangnya pada waktu yang telah ditentukan pada pembeli obligasi tersebut. Ada pasar obligasi primer dan sekunder. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi harga obligasi yaitu likuiditas obligasi, tingkat kupon atau bunga. Yang ketiga ada jangka waktu jatuh tempo, lalu selanjutnya ada IHSG. Selanjutnya ada harga obligasi. Harga obligasi adalah suatu harga apabila kita ingin membeli atau menjual obligasi di pasar modal, baik melalui transaksi bursa atau OTC. Beberapa hal yang dapat mempengaruhi harga obligasi adalah nominal, periode pembayaran bunga, dan jangka waktu jatuh tempo. Suku bunga. Suku bunga adalah pembayaran bunga tahunan dari suatu pinjaman dalam bentuk persentase dari pinjaman yang diperoleh dari jumlah bunga yang diterima tiap tahun dibagi dengan jumlah pinjaman. Likuiditas obligasi. Likuiditas obligasi merupakan unit obligasi yang dijual atau ditawarkan kepada investor di bursa efek. Wikipedia mengartikan, likuiditas obligasi merupakan unit obligasi yang diperdagangkan dalam volume yang besar tanpa mempengaruhi harga aset secara signifikan. Pasar derivatif. Pasar derivatif adalah pasar keuangan tempat kontrak derivatif dibeli dan dijual. Derivatif adalah kontrak keuangan yang nilainya berasal dari aset dasar atau sekelompok aset seperti saham, obligasi, komoditas, mata uang, suku bunga, atau indeks pasar. Spekulasi derivatif sering digunakan untuk berspekulasi terhadap pergerakan harga aset acuan di masa mendatang, baik naik maupun turun, tanpa harus membeli aset itu sendiri.
Jenis-jenis sekuritas derivatif. Yang pertama ada opsi atau call and put option, adalah kontrak yang memberikan hak tetapi bukan kewajiban kepada pemegangnya untuk membeli aset pada harga tertentu atau harga strike sebelum atau pada tanggal yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua yaitu ada warrants. Warrant adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan dan memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli atau kadang menjual saham perusahaan tersebut pada harga tertentu sebelum tanggal kadaluarsa. Yang ketiga ada futures, yaitu kontrak berjangka yang mewajibkan kedua belah pihak untuk membeli atau menjual aset tertentu pada harga yang telah disepakati pada tanggal yang akan datang. Yang keempat yaitu ada forward. Forward adalah kontrak antara dua pihak untuk membeli atau menjual aset tertentu pada harga yang telah disepakati pada tanggal tertentu di masa depan. Kemudian yang terakhir, yang kelima ada right, adalah hak yang diberikan kepada pemegang saham yang ada untuk membeli saham baru yang diterbitkan perusahaan sebelum ditawarkan kepada pemegangnya atau pihak lain. Berikut adalah jenis-jenis sekuritas yang beredar di pasar uang dan juga pasar modal. Yang pertama ada sertifikat Bank Indonesia, yaitu instrumen utang jangka pendek yang berasal dari Bank Indonesia. Yang kedua ada surat berharga pasar uang, adalah surat berharga jangka pendek untuk kebutuhan likuiditas. Yang ketiga yaitu sertifikat deposito, yaitu instrumen bank dengan bunga tetap dan dapat diperjualbelikan. Yang keempat ada interbankal money, adalah pinjaman antar bank dengan jangka waktu 1-7 hari. Yang kelima ada commercial paper, yaitu surat utang jangka pendek tanpa jaminan dari perusahaan. Yang keenam adalah saham, adalah bukti kepemilikan perusahaan dengan potensi dividen dan capital gain. Yang ketujuh ada obligasi, yaitu surat utang dengan pembayaran bunga rutin dengan pelunasan pokok. Yang kedelapan ada produk derivatif, yaitu instrumen turunan seperti opsi dan futures. Dan yang kesembilan yaitu ada reksadana, yaitu investasi dalam saham, obligasi atau pasar uang. Perbedaannya yaitu pasar uang untuk likuiditas jangka pendek, sedangkan untuk pasar modal yaitu untuk investasi jangka panjang. Apakah kalian sudah paham?